Bagaimana Bu Vivi? Ya Pak, hostnya siapa ya hostnya ya? Hostnya Bu Ivon, kalau nggak salah ya. Saya kan? Iya, Bu bosnya Ivon Ibu gantiin Pak Erik. Bu Ivon ayo. Erik, tapi masih tidur Pak itu. Erik masih tidur itu. Iya, Iya, bentar. Ya, hostnya apa? Nggak tahu saya hostnya siapa hari ini. Kita lihat. Shalom, selamat pagi. shalom, selamat pagi kabeh. Lalu semua, mari Sugeng kita dalu, sugeng tangi. Hostnya Pak Erik. kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai saat teduh pagi hari ini. Doa dimulai, terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan tuntunan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, selama-lamanya baik bagi kami Tuhan. Saat ini kami bersehati sepakat datang mencari hadirat-Mu. Bawa kami semakin hari semakin melekat erat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya penolong bagi kami, penuntun bagi kami Tuhan. Satukan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mempunyai pegangan yang erat bersamamu Tuhan. Tadi teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk menyembah, untuk memuji-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah pujian kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Vivi. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala peperangan dapat ku tandang di dalam Dia yang memberi pertolongan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan setia, selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang selalu setia. Oh Yesus, Engkau tak pernah kekal menolong kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau menolong setiap kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Saatnya Tuhan, kalau kami boleh kembali lagi menikmati firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami yang mendengarkannya. Terima kasih, kami siap dan kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Vivi untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus tetap setia ya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaannya luar biasa. Tapi kita sebagai anak-anaknya seringkali membuat mendukakan Tuhan. Sadar dan kembali lagi ke Tuhan. Terima kasih Bu Vivi. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan Lukas. Silakan Pak Lukas, berdoa dulu Pak Ya. Lukas. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali men-sharingkan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 88 1 hingga 19. Sebelum kita sharingkan tentang terlebih dahulu, Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, baik dan Tuhan Mazmur kesempatan fellowship dengan Tuhan, memuji misalnya namamu dan men-sharingkan firman-Mu. Biarlah lewat pujian penyembahan dan sharing Tuhan dapat membuka iman percaya kami untuk lebih berharap bersandar kepadamu dan mengandalkan Engkau setiap aspek kehidupan. Terima semua dalam nama Tuhan Yesus, itu dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu, kasihkan Tuhan. Sharing firman Tuhan pagi hari ini terdapat di Mazmur 88 ayat 1 hingga 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran iman orang Israel. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada malam aku menghadap Engkau.
Bila doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriaku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur dan tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tinggikan kepadaku. Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah bersuruh kepadamu, ya Tuhan. Sepanjang hari telah kau ulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur padamu, Selah. Dapatkah kasihmu diberikan di dalam kubur dan kesetiamu di tempat kebinasaan? Diketahui oranglah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Pada waktu pagi, doaku datang ke hadapanmu. Mengapa, ya Tuhan, kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut. Sejak kecil, aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatan membungkam aku. Mengelilingi aku seperti air banjir, sepanjang hari mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Apa yang kita baca ini di Mazmur 88 ayat 19, saya memberi tema masih ada pengharapan dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak secara otomatis membuat hidup orang beriman terhindar dari penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, terpuruk dalam ekonomi, keluarga, atau pergaulan kita, atau apapun di aspek kehidupan kita. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti mengalami tantangan, himpitan, sakit penyakit, terpuruk, dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah percaya bahwa kita hidup ini dalam kendalinya. Pegang janjinya, lakukan firman-Nya, dan responi. Maka hidup kita akan dalam keuntungan dan penyertaan. Datang ke hadirat Tuhan, Dia memanggil kita, mari yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Berarti Tuhan itu memperhatikan di setiap aspek kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan campur tangan untuk memberikan penyelesaian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, orang beriman itu pandangan atau sudut pandangnya berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu selalu berharap dan bersandar pada Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saat orang percaya atau beriman bersandar kepada Tuhan, Tuhan itu merupakan jawaban, Tuhan itu merupakan pengharapan dalam kehidupan kita. Seperti Mazmur 88 menjadi salah satu contoh. Dalam perikop ini menggambarkan atau penderitaan betapa pemazmur Daud merasakan himpitan, tantangan bagai hidup di dunia orang mati. Oleh sebab itu beberapa petunjuk kalimat atau perkataan diperlihatkan oleh pemazmur yang putus pengharapan, merasa dekat dengan dunia orang mati, merasa terhimpit, merasa di titik nadir terendah dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan? Pemazmur kenyang dengan penderitaan, kesengsaraan, himpitan, dan lain sebagainya yang buat dia putus pengharapan. Pagi hari ini Tuhan bertanya, bagaimanakah
keadaan kita hari ini? Apakah kita mengalami goncangan badai kehidupan yang membuat iman percaya kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, lepas dari pengharapan? Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana pergumulan berat kehidupan kita, Tuhan itu tempat jawaban, tempat pengharapan kita satu-satunya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan intelektual kita, jangan mengandalkan apa yang kita miliki, tetapi andalkan Dia satu-satunya sebagai tempat pelarian kita, sebagai tempat pengharapan kita untuk jawaban. Oleh Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan, apapun pergumulan kehidupan kita hanya lari kepada Dia. Pemazmur di satu sisi berkata atau mengatakan, mengucapkan, menyebut Allah itu penyelamatnya. Tetapi satu sisi berpendapat bahwa Allah penyebab hidupnya menderita. Dunia boleh menutup pintu-pintu berkatnya dalam kehidupan kita. Dunia boleh menggoncangkan kehidupan kita dengan berbagai permasalahan, pergumulan, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, Tuhan itu satu-satunya tempat jawaban kita, satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Seperti Pemazmur 88 ayat 8 mengatakan, aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam mulutku, membungkam aku. Tapi Tuhan memberi jawaban dalam kehidupan kita. Di Mazmur 30 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab sesat saja ia atau Tuhan murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam aku ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, pergumulan itu harus kita lakukan. Kita harus mampu melewati pergumulan yang menghimpit hidup kita. Murka Tuhan terjadi karena kesalahan kita atau dosa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan menekankan, murka Tuhan itu hanya sesaat, tetapi selanjutnya itu kemurahan yang diberikan dalam kehidupan. Jawaban buat kita kalau kita mau mengandalkan Dia. Memang dunia ini semakin hari semakin gelap, menghimpit hidup kita, membuat kita mengalami tangisan, badai kehidupan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik tangisan itu ada pengharapan, ada hujan berkat, ada penyelesaian, ada pengharapan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Menjelang pagi ada sorak-sorai, berarti menjelang pagi Tuhan memberi jalan penyelesaian. Tuhan membalikkan keadaan kita dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam himpitan, menjadi hidup dalam kemuliaan, menjadi hidup dalam berkat. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, memang kehidupan di dunia ini hanya sesaat, penuh dengan berbagai ujian dan tantangan. Seperti Pemazmur katakan, bahwa dia hidup bagai di dunia orang mati. Dunia orang mati itu menggambarkan hidup kesendirian, menggambar hidup di titik nadir, menggambarkan hidup di titik yang terendah dalam kehidupan kita. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan sudah sediakan jalan penyelesaian. Pertolongan Tuhan, pengharapan Tuhan yang kita ucapkan kepada Tuhan, yang kita sendengkan, yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Pagi hari ini, apa yang jadi pergumulan berat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mari
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk selalu berharap bersandar kepada Dia. Jika kita bersandar kepada Dia, maka hidup kita akan selalu dalam pantauan, dalam proteksi Dia, dalam lindungan Dia, melimpah kasih karunia dalam kehidupan kita, sehingga ada kekuatan kehidupan yang baru setiap kita bangun dari berbaring melepas lelah. Kita menyongsong hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, memang setiap orang tidak lepas dari kematian. Kematian itu pasti terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi saat kita ada saat ini, jangan kita merasa takut untuk melangkah di tahun 2025. Ada pengharapan, ada sukacita, ada proteksi, ada kasih karunia. Itu janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari kematian. Kematian itu sudah pasti terjadi. Pasti dialami oleh setiap orang. Percayalah, semua kehidupan hanya di dalam kendali. Kalau kita ada di kendali itu, kita ada di mata Tuhan, kita ada di hati Tuhan, kita ada di tangan Tuhan, maka hidup kita, yang orang-orang yang percaya kepada Dia, yang mengandalkan Dia, tidak dibiarkan hidup sendiri. Kita dipegang, kita dikendalikan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Dia akan memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru, walaupun kita ada di titik yang terendah, di titik nadir, yang orang katakan kita hidup di dunia orang mati, seperti pemazmur katakan, mendekati dunia orang mati, tapi semuanya itu ada jalan penyelesaiannya. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Bagaimana pagi hari ini kehidupan? Apakah seperti yang dikatakan pemazmur, kita dekat dengan dunia orang mati? Kalau kita dekat dari dunia orang mati, semakin dekat, semakin dekat. Kalau kita tidak ada iman percaya kepada Tuhan, iman kita akan meredup. Iman kita bahkan akan padam, terhanyut oleh arus dunia. Ketakutan melanda hidup kita. Kebimbangan, kekecewaan, kepahitan, itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan depresi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mau, tidak mampu berharap bersandar kepada Dia. Hanya kita andalkan kekuatan kita, kemampuan kita, intelektual kita. Tapi kalau kita berharap dan bersandar kepada Dia, seperti pemazmur katakan, ada kekuatan baru, ada semangat baru buat kita, bangkit untuk melayani. Di setiap aspek kehidupan kita dipanggil, dipilih dalam menjadi terang, cahaya dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Ada manfaatnya kita dipanggil Tuhan. Bukan hanya suam-suam kuku, bukan hanya stagnan, tapi kita terus bangkit maju dalam melayani Tuhan. Sehingga di setiap aspek kehidupan kita dimampukan untuk melayani. Dimampukan, dibangkitkan, ada semangat baru dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup di pemazmur katakan kita hidup dekat dengan dunia orang. Sudah di titik nadir terendah. Jangan membuat iman kita lemah. Jangan membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan, maka janji-janji itu tidak tergenapi. Maka hidup kita akan sia-sia, Bapak Ibu. Tidak berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Justru kita harus tampil beda, harus menjadi terang, bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Dengan kita bisa bermanfaat, maka kita dapat sampai menuju hidup yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan penyelesaian. Di dalam Tuhan ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan itu pasti ada pengharapan. Ada kekuatan, semangat baru, ada support baru karena Dia
tempat perlindungan kita, tempat jawaban kita, tempat kita lari kepada Dia karena Dia sumbernya. Segala-galanya dalam kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan, dalam proteksinya, sehingga janji-janji Tuhan yang tidak kita lihat, tidak kita pikirkan, tidak timbul dalam hati, itu tergenap dalam setiap aspek. Sharing firman Tuhan, sampai sekian, Tuhan berkat kita. Saya kembalikan pada host. Silakan, Bipon. Terima kasih Pak Lukas untuk firman-Nya pagi hari ini, bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Masih ada Tuhan yang selalu menjadi tempat pengharapan kita, yang selalu menjadi penolong bagi kita di saat kita suka maupun duka. Terima kasih Pak Lukas untuk firman-Nya yang telah membuat kita semakin yakin ya, kalau tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Terima kasih. Mari selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Sebelumnya saya mau menyapa selamat bergabung ini di layarnya. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Bisa diperkenalkan ya? Bu Ivon. Bu Ivon, itu tanteku sudah pernah gabung kapan hari? Ya, dari Amerika. Bergabung, ya. Dan saya juga mau menyapa atas nama Ado VSX2 ini. Selamat bergabung juga. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong. Oh, Pak Leo ya ini. Saya juga mau menyapa Pak Leo ya. Ada Pak Leo juga. Selamat bergabung Pak Leo. Bisa minta tolong Bu Ana berdoa bagi bangsa dan negara, Bu. Mari satukan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, Engkau satukan kami di dalam kami sudah memuji Engkau dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapak Kau berkati hamba-Mu yang melayani, pakai Tuhan umat kemuliaan nama-Mu. Pagi ini Bapak berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa ini Tuhan dengan pemimpin yang teguh, biar ini semakin hari lebih baik lagi Bapak. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Prabowo, roh yang takut akan Engkau juga untuk seluruh jajaran yang ada Tuhan, sehingga bangsa ini bisa lebih baik lagi. Rakyatnya terjamin Bapak, dan juga keamanan dan kebebasan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Ivon. Waktunya kita berikan room 10 menit ya, saling mendoakan. Ya, silakan ya. Pak, saya belum pindah, Pak.
Pak Heri, keluar dulu coba Pak Heri, baru masuk lagi Pak Heri.
Sensus, selamat pagi. Pagi Pak Yusuf. Iya, Ya. pagi. Selamat pagi untuk semua dan selamat malam untuk Oma dari Amerika. Mana omanya tadi? Selamat malam. Semua Oma Irin, suaranya belum keluar, Oma. Oma. Tante, suaranya belum dibuka. tapi Iya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi di sini, Oma Irin. Tapi selamat malam di Amerika ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jam 7 ya sekarang ya. Sekarang sore pukul 5.45. Oh, selamat sore. Saya pikir jam 7. Ya, selamat sore, Oma Irin. 5.45. Tetap semangat ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Aman-aman aja setelah pelantikan presidennya, Oma. Iya, baik-baik aja dan itu lancar juga dengan presiden Amin baru. ya, puji Tuhan. Luar biasa itu pelantikannya itu menyanyi ya orangnya ya. Iya. Iya. Dia kelihatannya ada perubahan itu. Ya, saya dari tempat saya pergi DC, kalau naik pesawat 55 menit, tetapi Oh. kalau dengan mobil itu mau 3 jam setengah. Tidak terlalu jauh juga. Iya. Iya. Kalau di Los Angeles gimana, Tante? Sudah dikendalikan Oh kebakarannya? ya, begitu aja itu karena kebakaran itu terlalu ganas begitu. Itu ya. Oh. Ya, itu kebakaran itu ganas sekali. Tetapi di California selalu ada kebakaran. Iya. Tapi sekali Tapi ini sekarang memang sekali ini memang apinya sangat keras sekali. Tapi biasanya cuma 1 hari 2 hari. Ya. Iya. Tuhan sudah menegur orang California itu karena terlalu banyak penyembahan berhala di sana, soalnya. Iya, terlalu banyak itu melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Tidak patut dipandang dengan itu, diperkenankan dengan Tuhan. Itu Tuhan juga turun api itu seperti Sodom Gomora. Begitu. Ya. Kalau kita melihat dari kebakarannya itu kayak Sodom dan Gomora itu benar itu. Iya. Ya, ngeri. Ya. Itu manusia tidak bisa menguasai. We can control itu fire, tidak bisa sama sekali. Ya. Ya, itu merugikan negara juga sangat besar sekali. Betul sekali. Ya. Merugikan negara dan menguntungkan orang Kristen karena nanti orang Kristen berdoa banyak dan bertobat. Ya, bertobat ya juga. Itu semua juga Tuhan juga mengajar kepada manusia. Karena manusia selalu meninggalkan Tuhan dengan melakukan semenang-menang sendiri, menurut saya. Betul itu, Oma. Yang tidak terbakar ya, Tante? Ada yang itu California itu besar sekali, tetapi itu anginnya besar. Itu kalau California itu besar, state-nya itu besar, tetapi tanahnya juga besar sekali, gitu di situ. Di Amerika itu tanahnya tuh luas sekali gitu. Jadi karena kena angin, jadi seperti itu firework itu apa namanya? Cepat sekali. Ya, dan seperti apa namanya kalau itu hari kemerdekaan itu mercon seperti mercon gitu terus gitu ya itu. Tapi kita tidak bisa nguasain itu api. Itu yang kebakaran ada satu rumah di tengah-tengah yang enggak terbakar, Tante ya? Ya, itu gereja itu. Oh. Itu gereja. Luar biasa. Itu gereja itu. Di tengah-tengah itu tidak terbakar, itu gereja. Itu gereja. Ya. Tapi nah, itu juga ada yang dimuat itu, Oma, apa benar? Ada juga masjid itu yang tidak kebakar juga ya? Ya, saya tidak tahu, tapi saya tahu itu juga
Gereja yang pasti ya. semuanya ya, semuanya itu bintang film, orang Mm-mm. kaya, semuanya kebakar itu dia punya Mm-mm. harta benda habis. Iya, Gitu. iya, iya. Ya, jadi di situ kita bisa belajar bahwa kalau kita berbuat yang tidak sepatutnya diperkenalkan dengan Tuhan, Tuhan sewaktu-waktu juga ini memperingatkan kita, tetapi manusia tidak ini obey sama Tuhan, melakukan gitu. Tuhan juga bisa turun tangan kepada manusia begitu. Amin, luar biasa ya. Ya, Terima itu kasih Om. ya, itu seperti gunung, itu apa namanya? Pantai, itu semua ciptaan Tuhan, tetapi mereka melakukan dengan sewenang-wenang saja untuk menyenangkan diri sendiri. Bu Oke, Ipon, terima kasih banyak infonya, Ya. Oma Ingvi. Pak Yusuf, Ya. izin Bu Ya. Ipon, saya titip di itu loh, nanti mungkin teman-teman, kemarin itu kan Mazmur 83 itu kan pas hari Minggu ya, mungkin Ya. hari Minggu, jadi kita nggak baca gitu ya. Kita sama istri itu saya bilang, ini kok seperti kejadiannya itu kok di California ya. Jadi di Mazmur 83 itu mulai pasal ayat 14 sampai ya ke 18 itu kejadiannya itu persis terjadi seperti di Los Angeles California. itu. Mungkin saya bacakan cuman nggak sampai 1 menit ya, bentar ya. Boleh, silakan. Saya bacakan. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Nah, itu. Jadi ini berarti cara kerja Tuhan itu dahsyat ya. Saya seperti yang disampaikan. Luar biasa. Mazmur berapa, Pak? Mazmur 83. 83 ayat 14 sampai dengan 17. 18. Ya, 17 bisa, 18 bisa. Di-share di grup juga, Pak, nanti, Pak. Ya, betul. Share nanti di grup. Nanti di-share di grup. Jadi saya pas hari Minggu ini kebetulan bacaan kita ya. Iya, betul. Oh iya. Iya, betul. Iya. Saya ulangi lagi ya. Di Mazmur 83 Ayat ayat 14 sampai 18. 18 ya, sampai selesai ya. 14 sampai 18. Ini seperti api yang membakar hutan. Di sana kan hutan-hutan semua. Yang seperti menyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Memang minta cari Itulah. Tuhan gitu. Jadi tidak boleh kita main-main dengan Tuhan ya. Ya. Ya, kalau Ayo. saat ini dunia kurang baik-baik, siapa yang kita pegang? Hanya Tuhan Yesus yang kita pegang. Karena Tuhan selalu menyertai, menggandeng. Immanuel, Tuhan beserta kita. Oke, terima kasih. Ayo kita. Yuk kita yuk. Ya. Bisa minta tolong Pak Leo open kamera? Iya, belum nyapa Pak Leo tadi. Selamat pagi Pak Leo. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Oh, Pak Daniel. Pak Daniel. Iya. Ya, soalnya saya sapa tadi dia tidak nyautnya. Jadi nyautnya setelah dipanggil Pak Leo. Pak Leo ternyata saudara sendiri. Bintangku kan bintang Leo.
Jadi namanya Leo. Bapak nyamar ya. Bapak nyamar jadi Pak Leo. Sudah tak panggil-panggil tadi, tapi Bu Ana bilang belum bangun. Ternyata kameranya tidak ditutup. Pak Leo pengikutnya Pak Titus ternyata. Ya, itu satu grup sama Pak Titus. Ayo kita Yaya dulu. Bisa open kamera. Keluarga saat teduh. Be strong. Be strong in the Lord. Keep praying. Terima kasih. Doa penutup bisa minta tolong Pak Yusuf untuk berdoa untuk istri Pak Heri. Siapa yang mau didoakan silakan. Doain anak saya Otniel Pak Yusuf, badannya lagi panas. Oh, Tapi siap. Ya. Siap Bu Eko. Saya juga Panas. Pak Yusuf panas Ya. juga. Saya juga panas. Oke. Siapa lagi? Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini sudah kami nikmati. Tiba saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami kuat. Kami memuji memuliakan Tuhan, kami memiliki damai sejahtera. Hari ini kami mau berserah dan bersandar sepenuhnya dengan tangan-Mu. Terutama bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit Engkau pulihkan. Terutama untuk Sisean yang suhu tubuhnya naik. Kami berdoa mohon jamaah kasih dari Tuhan supaya suhunya boleh menurun dan boleh kembali normal, agar anak ini boleh menikmati hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Berikan hikmat orang tuanya, Pak Ronald dan Ibu Penda, dan juga adiknya Janice untuk melihat apa yang Tuhan mau buat dalam keluarga ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terlebih kami bersyukur dan terima kasih untuk anugerah pertolongan Tuhan bagi Ibu Yulis, istri daripada Pak Heri yang telah pulang dari rumah sakit. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan, agar proses pemulihan ini ada di bawah kuasa Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan seluruh proses penyembuhan. Biarlah Ibu Yulis ini boleh beroleh kasih daripada Tuhan, supaya dimampukan dikuatkan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat Pak Heri untuk menjaga dan memelihara istrinya ini, agar mereka tetap bergandengan tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun dalam keadaan terbatas karena sakit penyakit. Tapi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan itu nyata dalam keluarga ini. Anak pun dan cucu Engkau urapi dan berkati. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Nathanael, putra daripada Pak Eko dan Ibu Yani, yang juga suhu tubuhnya naik. Otniel, kami percaya bahwa Otniel adalah anak yang baik, anak yang tulus di hadapan Tuhan. Engkaulah yang akan menyembuhkan dan memulihkan Otniel, supaya dia boleh bermain kembali, beraktivitas kembali, bahkan pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Dan Tuhan yang akan memampukan menguatkan. Engkau akan bersama-sama dengan dia supaya dia kuat. Penyertaan Tuhan sempurna menolong menyertai Otniel, sehingga dia dapat dipulihkan hari ini. Dan kedua orang tuanya, Pak Eko dan juga Ibu Yani, dimampukan dikuatkan, ditambah-tambahkan hikmat, supaya anak-anak ini beroleh sukacita. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami bersyukur dan terima kasih untuk Pak Nathanael, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, suami daripada Ibu Ipon dalam pemulihan, supaya Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab dia tetap menjadi kepala keluarga. Apapun yang menjadi pergumulannya, dia tetap menjadi kepala keluarga dalam satu rumah tangga. Engkau menolong menyertai Pak Nathanael, supaya dalam pemulihannya benar-benar dapat dipulihkan dan disehatkan kembali, demi untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang sungguh mengasihani kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk teman-teman kami yang boleh bergabung, khususnya Oma Henry dari Amerika Serikat yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini.
sharing-sharing bersama dengan kami, saling menguatkan dan saling memotivasi kami untuk tetap waspada. Di hadapan Tuhan kami semua sama, tapi di hadapan Tuhan Engkau pun memilih umat-Mu yang taat dan setia kepadamu. Engkau tahu segala kebutuhan hamba-Mu ini beserta dengan anak dan cucu yang tinggal di Amerika sana. Engkau pun menyertai, menolong, menopangnya. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja menyertainya. Terpuji Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oma Giok, juga Tuhan sertai Tuhan lindungi dalam usia yang sudah lanjut. Dia masih tetap mengambil bagian untuk berdoa bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan indah pada waktunya baginya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan untuk Pak Titus. Engkau menyertai Pak Titus agar Pak Titus ini juga tetap dalam naungan penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkau menyertai Pak Lukas juga dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelebihan ada di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami teringat bagi Pak Daniel bersama dengan ibu, anak, mantu, cucu yang akan berkumpul bersama-sama dengan mereka di hari-hari mendatang ini. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus. Kau menjaga memelihara mereka supaya mereka tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, ditinggikan nama Tuhan, diagungkan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Pipi dan juga Pak Indrawan. Engkau menyertai, menolong, menopang mereka agar mereka dalam usaha pekerjaannya pun diberkati dan diurapi dengan kuasa dan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersandar sepenuhnya tangan-Mu pada pagi hari ini. Demikian teman-teman kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau pun hadir untuk menolong, memberkati mereka. Biarlah rahmat damai sejahtera di Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai. Kami teringat bagi Ibu Susan dan juga Pak Teguh. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan Pak Teguh dalam proses penyembuhan beserta dengan keluarganya. Engkau menyertai, menolong, menopangnya. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah Tuhan. Kami sungguh berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, dan secara khusus untuk ibadah besok pagi kami berdoa menyerahkan tangan Tuhan supaya Tuhan mengirim jiwa-jiwa baru untuk dapat bergabung bersama dengan kami besok hari untuk sharing bersama dengan kebenaran firman-Mu supaya kami diurapi dan dikuatkan, dimampukan untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama Tuhan kami kuat hari ini sampai selama-lamanya. Kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, diberkati dan diurapi. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus semuanya. Ya. Berkati. Selamat sore, Oma Indri di Amerika. Ya, saya tutup ya, Tuhan. Ya, makasih.